Yes, masih di Toxic Talk Show Asik. Dan masih barengan dengan Pandu Chan. Tadi kita udah ngikutin segmen 1-2 yang seru-seru habis. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nebak siapa mystery guest kita. Tapi udah gak jadi mystery guest karena buat penonton di rumah udah nonton ya VT-nya kayak apa. Beliau ini profesinya sebagai seorang perawat tapi sekaligus punya usaha sendiri di bidang kesehatan. Nah, langsung aja sudah bersama dengan kita. Tadi Pandu belum kenalin dulu, namanya Mas Imam Muzaki. Oke, baiklah. Langsung aja, ini ada Mas Imam. Boleh disapa dulu, Mas? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Ini dengar suaranya aja udah kelihatan banget ya. Ini beliau kayaknya ahli banget menangani pasien-pasien. Ya, gimana Ibu keluhannya? Oke, langsung aja kita tanya-tanya buat Mas Imam nih. Sekarang ini profesinya apa, Mas? Ya, untuk profesi saya sebagai perawat. Begitu juga sebagai wirausaha. Oke, wirausaha. Yeah. Itu ada julukan khusus, Mbak? Nggak, Mas? Oh, ada. Jadi perpaduan dua profesi itu ketika ada yang tanya saya jawabnya entrepreneurs gitu. Oke, entrepreneurs. Perpaduan dari wirausaha dan perawat. Perawat yang punya wirausaha. Oke, baiklah. Mungkin Pandu bantu jelaskan nih buat penonton yang bingung. Entrepreneurs itu kan biasanya nggak pakai S belakangnya. Nah, kalau di bidang kesehatan, entrepreneurs itu di belakangnya kasih S, diambil kata nurse-nya itu sebagai perawat. Jadi perawat yang punya usaha namanya entrepreneur. Sedih banget. Oke, nah ini Mas, Pandu mau tanya, selama berkarir, gimana ceritanya kok bisa sampai di detik sekarang ini? Ya, karena memang dari kecil saya bercita-cita kok ingin jadi perawat, terus semenjak kuliah ada praktek-praktek kayak seneng gitu loh, bisa bertemu pasien-pasien sampai bisa melihat pasien sembuh itu punya perasaan yang sangat luar biasa. Senang gitu ya. Oke, baiklah. Ternyata itu berawal dari keinginan diri sendiri. Betul. Oke, baik. Ini buat penonton juga yang di rumah, belajar dari Mas Imam tentunya ini bisa bikin kamu makin banyak tahu. Kalau misalnya di rumah suka hobi-hobi gini kan, perawat gitu kan, wah udah mulai benerin apa, lo sakit gitu kan, dicari obatnya sendiri gitu. Coba deh ambil perawat atau dunia kesehatan, barangkali juga mengikuti jejaknya Mas Imam yang suka dengan merasa bahagia aja gitu ya, kalau misalnya ngelihat orang bisa sembuh dan kembali sehat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, buat Mas Imam, karena kan di era sekarang apalagi masih musim COVID gitu kan, banyak fasilitas kesehatan yang bisa dibilang dengan fasilitasnya yang mumpuni, canggih dan lain sebagainya, modern gitu kan. Nah, kenapa Mas Imam ini milih buat buka klinik sendiri? Kenapa nggak ikut yang lain-lain aja gitu? Ya, lah itulah yang sebenarnya saya juga ingin meluruskan pada mungkin mahasiswa-mahasiswa keperawatan lainnya. Jadi kalian itu lulus perawat tidak harus kok masuk ke instansi rumah sakit atau kesehatan yang lain. Kalian bisa mendirikan tempat sendiri. Lah itu yang alasan saya memilih kok mendirikan tempat sendiri, lebih bebas saja gitu loh, lebih enak gitu ya. Tidak banyak aturan seperti itu. Lebih fresh, lebih plong. Pengen buka ya buka, tutup ya tutup. Oh, tutup ya tutup. Oke, benar, mengatur jamnya sendiri ya, Mas. Oke, makanya itu bikin usaha. Fasilitas itu sambil jalan itu ya, lewat proses. Oke. Nih buat kamu kalau mau usaha nggak usah takut, nggak usah bingung. Aduh, fasilitasnya belum ada. Tenang aja, itu bisa dilengkapi sambil jalan. Oke, bergeser ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Yang jadi pertanyaan dalam pikiran Pandu, industri usaha atau usaha itu kan banyak gitu ya jenisnya. Ada food and beverage, ada lifestyle fashion gitu kan, dan masih banyak yang lain. Tapi Mas Imam ini terbilang cukup unik. Kenapa malah milih kesehatan gitu? Padahal sekarang yang kayaknya banyak digandrungi, banyak cewek kan skincare, thrifting gitu. Ya, jadi kenapa saya lebih ambil ke kesehatan, karena biar sesuai juga dengan profesi saya. Ya, profesi saya yang di bidang kesehatan yaitu sebagai perawat. Ya, saya mendirikan tempat yang sesuai profesi saya juga, dan apa yang bisa saya berikan pelayanan ya itu yang
skill yang sudah saya dapatkan semenjak waktu kuliah bisa Oke. saya terapkan seperti itu. Oke, berarti lebih prefer menggunakan skill yang ada di kuliah untuk Betul. membuat usahanya sendiri. Iya. Oke, berarti nggak melulu harus bikin jalan baru dan keluar dari jalurnya. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan passionnya. Oke, baiklah. Selain itu nih Mas, buat Mas Imam kan udah punya klinik sendiri atau mungkin bisa dibilang tempat buat praktek juga Praktek, ya. iya. Nah, fasilitas apa yang diberikan selama ini Mas buat penggunanya atau mungkin Pelayanannya. Oke. Jadi untuk yang saya itu kan namanya GSB atau Gria Said Barokah. Oke. Itu pelayanannya yang pertama ada bekam, Oke. ada rawat luka modern, ada sunat modern, Oke. hipnoterapi juga, sama ya skill-skill perawatan lainnya kayak pemasangan kateter, infus dan sebagainya, dan bisa panggilan ke rumah, home care seperti Oke, itu. berarti bisa home care nih buat Bisa. yang takut, apalagi kan pandemi-pandemi Betul. kayak gini kan suka takut kan. Iya. Itu berarti bisa manggil Mas Imam ke rumah buat Iya. home care. Oke, layanan juga lengkap, bisa langsung di follow Instagramnya atau datang ke tempatnya di mana nih Mas? Ya, untuk Instagramnya ada di Gria Said Barokah, untuk alamatnya di Jalan Sambiroto 7, Komplek Masjid Aroyan. Iya, Di Sambiroto. 7. Ya, di Komplek Masjid Aroyan. Oke, gitu. Komplek Masjid Aroyan. Iya. Buat kamu, kalau rumahnya Sambiroto, gak usah jauh-jauh. Nah, Iya. bisa langsung datang ke Mas Imam. Barangkali nanti akan di-treat dengan sedemikian rupa. Yang jelas, pelayanan itu jadi solusi utama ya buat Iya. kesehatan itu ya. Betul. Oke, baiklah. Dan yang terakhir nih Mas, kalau misalnya kepikiran nih, tadi kan kita sempat ngebahas kura-kura dan Oh, iya. kupu-kupu gitu ya. Iya. Buat Mas Imam sendiri, dulu kategorinya lebih suka kuliah-kuliah doang atau ya ikut rapat lah sewajarnya gitu? Ya, kebetulan saya dulu waktu kuliah sempat menjadi ketua hima. Oh, ketua hima. Terus Mahasiswa itu ya? iya, hima keperawatan, di BEM juga sebagai kadif. Terus sempat juga dipercayai sama Kaprodi untuk menjadi ketua seminar nasional keperawatan. Gokil, pengalamannya segambreng. Tapi ternyata nggak membatasi Mas Imam sampai di situ aja ya, terus Iya. mendevelop diri ya berarti Iya. ya? Oke. Terakhir nih Mas, pesan-pesan buat penonton yang lagi nonton. Kira-kira ada nggak pesan yang lagi menjalani usaha gitu kan? Pesan semangat atau motivasi gitu? Oke. Ya, jadi buat semuanya yang masih menjalankan bisnis ya, memulai usaha, jangan bosan ya. Tetap ikhtiar, berdoa, berusaha. Disemangati untuk promosinya. Kadang kan ada yang masih malu-malu. Iya. Jadi jangan berharap closing kalau kamu aja masih malu untuk posting. Woi, sedap banget. Jangan berharap closing kalau kamu masih malu untuk posting. Ini pesan yang luar biasa dari Mas Imam buat kamu para pengusaha muda gitu bisa dibilang gitu. Perintis usaha-usaha baru, pokoknya semangat terus dalam menjalankan usahanya. Jangan malu untuk posting karena itu yang bisa bikin kamu closing. Oke, itu juga yang menjadi statement akhir. Waktunya kita closing. Buat kamu terima kasih udah ngikutin terus selama 30 menit ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik. Thank you Mas. Oke, siap. Wah.